Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan mengajarkan mata pelajaran matematika untuk kelas 72, 73, 74. Selamat menyaksikan dan mendengarkan penjelasan Ibu. Mata pelajaran yang pertama adalah bab 1, bilangan. Berikut kalian bisa membaca kompetensi dasar materi dari bilangan. Ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Berikut adalah bagian-bagian materi yang akan diajarkan. Pada pertemuan pertama, Ibu akan mengajarkan tentang bilangan bulat. Pada pertemuan besok, Ibu akan mengajarkan tentang bilangan pecahan. Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Perhatikan letak suatu bilangan bulat pada garis bilangan. Kalian perhatikan garis bilangan. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah bilangan bulat positif. Itu berada di sebelah kanan. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 bilangan bulat negatif. Letaknya ada di sebelah kiri. Kalau kalian kesulitan untuk menjumlah atau mengurangkan bilangan bulat yang menggunakan negatif dan ada bilangan positif, kalian hafalkan jika di sebelah kanan itu adalah bilangan bulat positif dan di sebelah kiri itu adalah bilangan bulat negatif. Kalian bisa mengingatnya dengan menggunakan tangan. Tangan kanan itu bilangan positif, tangan kiri itu adalah bilangan negatif. Perlu diingat, pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka semakin besar nilainya. Sebaliknya, semakin ke kiri letak suatu bilangan, semakin kecil nilainya. Misal, negatif 50 dengan positif 50 akan besar positif 50. Misalkan lagi, negatif 10 dengan negatif 4, maka yang lebih besar adalah negatif 4. Kenapa bisa begitu? Karena 4 terletak ada di sebelah kanan, sedangkan negatif 10 berada di sebelah kiri. Perhatikan contoh berikut untuk yang nomor 1. Di situ Ibu buat garis bilangan. Ibu buat supaya kalian mempermudah menentukan perbandingan bilangan bulat. Kita lihat yang nomor 1. 7 lebih besar daripada min 3. Benar atau salah? Ibu jawabnya benar. Kenapa? Kita lihat penjelasannya. 7 berada di sebelah kanan. Dan negatif 3 berada di sebelah kiri. Maka 7 lebih besar dari negatif 3. Maka pertanyaan di atas adalah benar. 2. Negatif 8 lebih besar dari negatif 5. Benar atau salah? Ibu jawabnya salah. Kenapa? Karena negatif 8 berada di sebelah kiri, sedangkan negatif 5 berada di sebelah kanan. Maka negatif 8 lebih kecil dari negatif 5. Maka pernyataannya adalah salah. Nomor 3. 2 lebih kecil daripada 6. Benar atau salah? Ibu jawab benar, karena 2 berada di sebelah kiri dan 6 berada di sebelah kanan, maka 2 lebih kecil dari 6. Berikutnya contoh yang nomor 2. Perhatikan contoh berikut mengurutkan bilangan bulat. Ada 34, ada negatif 23, ada negatif 48, ada 42, ada 29, dan ada negatif 36. Cara yang paling mudah untuk kalian bisa mengurutkan adalah kita bagi menjadi 2. Bilangan kelompok negatif dan bilangan kelompok positif. Di situ, kelompok bilangan negatif terdiri dari negatif 23, negatif 48, dan negatif 36. Kita urutkan dari yang terkecil. Tapi ingat, bukan dari negatif 23 yang paling kecil, tetapi dari negatif 48. Karena semakin besar angka negatifnya, maka bilangan tersebut semakin kecil. Jadi, negatif 48, setelah itu negatif 36, setelah itu negatif 23. Mudah? Kita lihat kelompok bilangan positif. Tentu kalian bisa mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ada angka 34, ada angka 42, dan angka 29. Kalian urutkan dari yang terkecil, yaitu angka 29, seterusnya 34, seterusnya 42. Nah, tergantung soal.
Bisa diurutkan dari yang terkecil yang besar atau yang terbesar ke yang terkecil. Di sini contohnya ibu buat dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti kita akan mulai dari bilangan yang terkecil dari bilangan negatif. Kita pindahkan urutan dari yang terkecil. Negatif 48, negatif 36, negatif 23. Setelah angka negatif selesai, berikutnya adalah angka positif. Angka positifnya adalah 29, 34, dan 42. Berikutnya adalah operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat ini terdiri dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang melibatkan bilangan negatif dan bilangan positif. Pada waktu masih SD, kalian pernah diajarkan menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Tetapi mungkin sampai sekarang kalian masih kesulitan untuk menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat yang ada tanda negatifnya. Supaya lebih mudah, kita gunakan alat bantu yaitu garis bilangan dalam menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat ada garis bilangan untuk soal yang A. Tapi ada aturannya. Apabila positif, anak panah menuju ke arah kanan. Sebaliknya, apabila negatif, maka anak panah menuju ke arah kiri. Seperti apa kita lihat? A, negatif 12 ditambah 5. Bagaimana cara menghitungnya? Perhatikan, langkah yang pertama adalah kalian titik angka negatif 12 pakai pensil. Lalu hitung ke arah kanan ke penjumlahan dengan bilangan positif. Kita lihat, negatif 12 kita titik karena dijumlah dengan angka 5, yang angka 5-nya itu adalah positif, maka bergerak ke arah sebelah kanan. Berapa banyak langkahnya adalah sebanyak bilangan positif yang akan kita jumlahkan. Di situ yang akan kita jumlahkan adalah 5. Jadi, kita titik negatif 12 menggunakan pensil, lalu kita akan melompat ke arah bilangan positif sebanyak 5 kali. Dari negatif 12 ke negatif 11, lalu ke negatif 10, ke negatif 9, ke negatif 8, dan berakhir ke negatif 7. Kita hitung, ada lompatannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berakhir di mana? Berakhir di angka negatif 7. Oke, soal berikutnya. 9 ditambah negatif 13. Nah, langkah yang pertama adalah kalian buat dulu garis bilangan seperti yang ibu contohkan. Lalu, letakkan titik di angka 9. Ingat, angka 9-nya positif. Lalu hitung ke arah kiri. Kenapa harus ke arah kiri? Karena 13-nya bentuknya adalah bilangan negatif. Berapa banyak kita ke arah kiri? Sebanyak bilangan negatif itu. Bilangan negatifnya adalah angka 13. Kita hitung dari 9 ke 8 ke 7 ke 6 ke 5 dan seterusnya sebanyak 13 kali. Kita lihat 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan terakhir adalah negatif 4. Maka jawabannya adalah negatif 4. Berikutnya, soal yang C. Jika ada dua bilangan negatif ditambah, ingat ya, dua bilangan negatif ditambah, maka penjumlahannya itu akan menjadi negatif. Jadi jangan salah, jika bilangan negatif kita jumlahkan dengan bilangan negatif, maka hasilnya pasti negatif. Kita lihat, kita buat dulu garis bilangannya. Setelah itu kita titik angka negatif 2 ditambah dengan negatif 6. Karena ditambah dengan negatif 6, maka bergeraknya ke arah sebelah kiri. Berapa banyak? 6 kali. Kita hitung dari negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Maka hasilnya adalah negatif 8. Berikutnya adalah pengurangan bilangan bulat. Sama seperti penjumlahan bilangan bulat, untuk pengurangan bilangan bulat ini kita menggunakan garis bilangan. Bagi yang belum bisa, gunakan garis bilangan. Bagi yang sudah bisa, kalian bisa lanjutkan lagi tanpa menggunakan garis bilangan.
Perhatikan soal yang A. 12 dikurang 18. Itu sama dengan 12 ditambah negatif 18. Letakkan angka 12. Lalu, kita bergerak ke arah sebelah kiri yang ada tanda negatifnya. Dihitung sebanyak 18 kali. Kita hitung lompatannya dari 12, 11, 10, 9, dan seterusnya sampai 18 kali, berakhir di angka negatif 6. Maka hasilnya adalah negatif 6. Yang B. 4 dikurang negatif 1. Maka bisa kita ubah menjadi 4 ditambah 1. Bagaimana bisa? Perlu diingat, jika tanda pengurangan bertemu tanda negatif berubah menjadi positif, maka hasilnya 4 ditambah 1, hasilnya adalah 5. Yang C. Negatif 11 dikurang negatif 11. Seperti contoh yang B, jika ada tanda kurang bertemu dengan tanda negatif akan berubah menjadi positif. Jadi negatif 11 ditambah 11. Langkahnya adalah kalian titikkan di negatif 11 di sebelah kiri, lalu bergerak ke arah sebelah kanan karena ditambah dengan 11. Kita hitung lompatannya dari negatif 11, negatif 10, 9, 8, 7 sampai 11 kali, berakhir di angka 0. Perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perhatikan tabel perkalian dan pembagian berdasarkan tanda bilangan bulat. Bisa kalian baca? Ibu akan menjelaskan contoh perkalian bilangan bulat. Pertama, jika dua-duanya ada bilangan positif, maka hasilnya adalah positif. 12 kali 5 sama dengan 60. Yang kedua, positif dikali dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Jadi 7 dikali 9 adalah 63. Contoh yang ketiga adalah negatif 9 kali 12. Negatif kali positif hasilnya negatif. 9 kali 12 hasilnya 108. Yang terakhir, yang keempat, negatif 5 kali negatif 20. Negatif dikali dengan negatif hasilnya adalah positif. Untuk pembagian, aturannya sama dengan perkalian. Nomor 1. Jika bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi 35 dibagi 7 hasilnya adalah 5. Yang kedua, positif dibagi dengan negatif hasilnya negatif. 50 dibagi 5 hasilnya 10. Jika 0 dibagi dengan negatif 5 adalah 0. 0 dibagi dengan bilangan berapapun, hasilnya akan tetap 0. Yang keempat, ada operasi kurung. Kita kerjakan dulu yang dalam operasi tanda kurung. Negatif 18 dibagi 9, hasilnya adalah negatif 2. Setelah itu baru kita bagi dengan negatif 3. Karena negatif 2 dibagi negatif 3 tidak ada, maka dia akan berbentuk pecahan. Karena negatif dibagi dengan negatif, hasilnya adalah positif, maka hasilnya adalah 2/3. Berikut ini adalah aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Pertama, kerjakan terlebih dahulu operasi dalam kurung. 2. Kerjakan perkalian atau pembagian. 3. Kerjakan penjumlahan atau pengurangan. 4. Pada perkalian dan pembagian yang berurutan, maka dikerjakan dari depan. Begitu juga pada penjumlahan dan pengurangan yang berurutan dikerjakan dari depan. Kita perhatikan contoh. Hasil dari negatif 48 dikurang negatif 24 dibagi negatif 8 ditambah 2 dikali 3. Karena ada tanda kurung, maka kita kerjakan terlebih dahulu. Contohnya seperti negatif 8 ditambah 2. Hasil penjumlahan negatif 8 ditambah 2 adalah negatif 6. Sesuai aturan operasi hitung campuran, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pembagian atau perkalian. Di sini Ibu akan buat dulu pembagian. Jadi, negatif 24 dibagi dengan negatif 6. Tetapi diingat, di depan angka negatif 24 ada tanda kurang. Perlu diingat, jika tanda kurang bertemu dengan negatif akan berubah menjadi positif. Setelah menjadi positif 24, maka kalian bisa bagi dengan negatif 6, hasilnya adalah negatif 4. Setelah itu baru lakukan perkalian 3. Jadi negatif 4 dikali 3 hasilnya adalah negatif 12. Setelah itu baru kita jumlahkan dengan negatif 48, hasilnya adalah negatif 60. Berikutnya contoh yang kedua.
Hasil dari negatif 24 dibagi 6 dikurang negatif 2 dikali 5. Kita lihat tanda kurang bertemu dengan negatif maka akan berubah menjadi positif, bisa, atau kalian tidak mengubahnya tidak apa-apa. Di sini ibu tidak mengubahnya, tapi perhatikan. Negatif 24 dibagi 6 dikurang negatif 2 dikali 5. Ibu melakukan dulu pertama adalah pembagian. Negatif 24 dibagi dengan 6, hasilnya adalah negatif 4. Setelah itu kita lakukan perkalian. Negatif 2 kali 5, hasilnya adalah negatif 10. Di situ negatif bertemu dengan tanda kurang di depannya, boleh kalian ubah menjadi positif. Jadi negatif 4 ditambah 10, maka hasilnya adalah 6. Berikut ini adalah latihan pada pertemuan pertama. Selamat mengerjakan sesuai dengan contoh yang ibu berikan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan ibu. Perhatikan aturan kalau kalian mengumpulkan di sekolah. Ibu ada hari Selasa dan Kamis.